Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya telah dibahas mengenai relasi dan fungsi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya, yaitu mengenai transformasi. Transformasi, jika merujuk pada KBBI, berarti perubahan. Sementara dalam matematika, transformasi memiliki arti suatu fungsi yang memetakan kedudukan setiap titik dari posisi awal menjadi posisi yang baru. Atau dalam koordinat kartesius, jika kita ingin memindahkan satu titik atau bangun pada bidang, itu dapat dilakukan dengan menggunakan transformasi. Nah, teman-teman mungkin tidak asing dengan perubahan yang seperti berikut. Perhatikan contoh berikut ini. Di contoh yang pertama ini misalnya, kita perhatikan di sini ada sebuah objek. Kemudian jika ada cermin, maka perubahannya menjadi seperti ini. Kemudian terdapat bentuk perubahan lain seperti yang ditunjukkan pada layar. Nah, ini merupakan contoh dari transformasi. Jadi, transformasi geometri adalah proses mengubah setiap titik menjadi titik koordinat lain pada bidang tertentu. Proses perubahan ini tidak hanya terjadi terhadap titik, tetapi juga bisa pada kumpulan titik yang membentuk bidang atau bangun tertentu. Suatu transformasi pada bidang Euclid, kita misalkan bidang V, merupakan fungsi bijektif dengan domain di V dan kodomainnya di V juga. Seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, fungsi bijektif itu merupakan suatu fungsi yang bersifat surjektif sekaligus bersifat injektif. Fungsi surjektif secara sederhana berarti untuk setiap titik atau anggota di kodomain itu selalu punya pasangan di domain atau prapeta. Sementara untuk fungsi injektif itu berarti untuk setiap titik atau anggota di domain itu dia mempunyai pasangan di kodomain atau peta, itu dia berbeda-beda, jadi tidak boleh sama. Sehingga nanti suatu fungsi dikatakan sebagai transformasi jika dia merupakan fungsi bijektif, yakni fungsi yang surjektif sekaligus injektif. Jika F adalah sebuah fungsi dari bidang V ke V, kemudian F ini mengaitkan setiap X anggota dari V dengan Y anggota dari V, maka dapat ditulis Y itu sama dengan Fx, atau Y adalah bayangan dari X. X di sini disebut sebagai prapeta dari Y oleh F. Sementara Y itu disebut dengan peta atau bayangan dari X oleh F. Untuk domainnya adalah titik-titik pada bidang V dan kodomainnya juga adalah titik-titik pada bidang V. Selanjutnya kita lihat contoh yang pertama. Misalkan ada bidang V dan A adalah sebuah titik tertentu pada V
di mana ditetapkan pemetaan T itu daerah asalnya V dan daerah hasilnya juga V dengan dua aturan, yakni yang pertama, aturan yang pertama yang ini, bayangan dari A itu adalah dirinya sendiri. Kemudian aturan yang kedua, untuk sebarang titik lainnya yang bukan A, misalkan P, maka bayangan dari P itu adalah Q, di mana Q ini merupakan titik tengah dari ruas garis AP. Kemudian soalnya, kita diminta untuk menyelidiki apakah T ini merupakan suatu transformasi. Dari soal, yang diketahui adalah ada titik A yang merupakan sebuah titik di bidang, kemudian ada pemetaan T yang memetakan titik-titik di bidang V ke bidang V juga. Berarti nanti domainnya ini adalah bidang V, kodomainnya juga adalah bidang V. Aturan dari pemetaannya adalah dua aturan yang sudah disebutkan sebelumnya, atau pada layar adalah aturan yang ini dan ini. Sesuai dengan soal, maka kondisinya terdapat dua kemungkinan keberadaan titik pada domainnya, yakni yang pertama ada titik A, kemudian ada titik selain dari titik A. Kemudian untuk mencari bayangan dari titik A atau yang di kondisi pertama tadi, maka kita menggunakan aturan yang pertama, di mana bayangan dari A itu adalah dirinya sendiri. Kemudian untuk titik-titik selain dari titik A, maka kita menggunakan aturan pemetaan yang kedua ini, di mana bayangannya adalah Q, dengan Q merupakan titik tengah dari ruas garis AP. Kita ambil titik A pada bidang V, misalnya letaknya di sini, maka sesuai dengan aturan yang pertama, bayangan atau peta dari A ini adalah A juga, atau adalah dirinya sendiri. Sehingga untuk memudahkan, untuk sebagai bayangannya, kita tambahkan aksen. Berarti A aksennya adalah sama dengan A. Untuk titik selain A, misalnya kita ambil titik P, maka kita gunakan aturan yang kedua, di mana bayangan dari titik P itu adalah Q, dengan Q merupakan titik tengah dari ruas garis AP. Bagaimana untuk mencarinya? Untuk mencari titik tengah, berarti dihubungkan ruas garis dari A ke P, kemudian dicari titik tengahnya, sehingga disinilah bayangan dari P. Q aksen ini merupakan bayangan dari P. Selanjutnya kita menjawab pertanyaan dari soal ini, yakni menyelidiki apakah T merupakan suatu transformasi. Untuk membuktikan bahwa pemetaan T ini adalah sebuah transformasi, maka ada dua langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah memastikan atau menyelidiki bahwa T adalah sebuah fungsi. Kemudian yang kedua, menyelidiki dan memastikan apakah T ini merupakan suatu fungsi yang bijektif. Jika kedua syarat ini terpenuhi, maka T merupakan suatu transformasi. Untuk pembuktian yang bagian pertama, yakni T merupakan suatu fungsi, karena di soal ini sudah menyebutkan pemetaan, di mana pemetaan itu berarti dia adalah fungsi atau kata lain dari fungsi, maka kita tidak perlu membuktikannya.
Selanjutnya untuk syarat yang kedua, yakni membuktikan bahwa T adalah suatu fungsi yang bijektif. Untuk membuktikan bahwa T adalah fungsi yang bijektif, maka harus dibuktikan bahwa T ini adalah fungsi surjektif dan T ini adalah fungsi injektif. Yang pertama kita akan membuktikan bahwa T adalah fungsi surjektif. Surjektif itu kan berarti setiap kita mengambil sebarang titik di kodomain, dia harus punya prapeta atau pasangan di domain. Yang berarti tidak boleh ada anggota di kodomain yang tidak punya pasangan di domain. Tidak boleh ada anggota di kodomain yang tidak punya prapeta. Cara membuktikannya, kita ambil sebarang titik di kodomain, kita namakan Q1 aksen, misalnya titiknya adalah di sini. Berdasarkan aturan kedua dari pemetaan T, bayangan itu adalah merupakan titik tengah dari ruas garis yang ditarik dari titik A ke titik tersebut. Sehingga untuk mencari pasangan dari Q1 aksen anggota kodomain ini di domain atau untuk mencari prapetanya, maka kita perlu menarik garis dari titik A ke titik Q1 aksen, kemudian memperpanjang garis tersebut sedemikian sehingga diperoleh titik P1 yang menjadikan Q1 aksen ini adalah titik tengah dari ruas garis AP1. Titik Q1 ini adalah titik tengah dari ruas garis A ke P1. Sehingga dapat dikatakan bahwa Q1 aksen merupakan bayangan dari P1. Demikian pula jika kita mengambil titik-titik lainnya. Karena setiap kita mengambil sembarang titik di kodomain, dia mempunyai prapeta atau pasangan di domain, atau yang berarti tidak ada anggota di kodomain yang tidak mempunyai pasangan di domain, maka terbukti T adalah fungsi surjektif. Selanjutnya akan dibuktikan apakah T itu merupakan fungsi yang injektif. Injektif itu berarti setiap kita mengambil sebarang titik di kodomain, pasangannya hanya satu di domain. Titik di kodomain itu tidak boleh mempunyai pasangan di domain atau mempunyai prapeta lebih dari satu. Caranya adalah kita ambil sebarang titik dari kodomain, kita namakan misalnya titiknya adalah titik Q2 aksen yang letaknya di sini. Karena menurut aturan pemetaan kedua tadi, maka sebuah bayangan dari suatu titik itu adalah titik tengah dari ruas garis yang ditarik dari titik A ke titik tersebut. Sehingga caranya adalah kita tarik garis dari titik A ke titik Q2 aksen. Kita tarik garisnya, kemudian diperpanjang sedemikian sehingga diperoleh titik, misalnya kita namakan P2, sedemikian sehingga menjadikan Q2 aksen ini adalah titik tengah dari ruas garis AP2. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin terdapat titik lain pada ruas garis ini? Misalnya di sini ada titik R yang menjadikan Q2 aksen ini adalah titik tengah dari ruas garis AR.
Kenyataannya, jika kita mengambil titik R di sini, maka kita dapat menemukan titik tengah dari ruas garis AR ini adalah berbeda dengan Q2 aksen. Berarti kemungkinan titik tengah dari AR ini, ruas garis AR ini adalah di sini. Karena setiap kita mengambil titik yang berbeda, kita selalu dapat menemukan titik tengah yang berbeda. Maka dalam contoh kasus ini, setiap kita mengambil titik yang berbeda di kodomain, kita selalu dapat menemukan pasangannya di domain yang berbeda. Sehingga terbukti bahwa T adalah fungsi injektif. Karena T memenuhi fungsi surjektif dan juga fungsi injektif, maka T merupakan fungsi bijektif. Sehingga berdasarkan pembuktian yang sudah kita lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa T merupakan suatu transformasi. Selanjutnya ada contoh 2, di mana ditentukan terdapat titik P dan lingkaran L, P, A. Berarti ini lingkarannya ada lingkaran L dengan titik pusat di P dan jari-jari sebesar A. Kemudian disusun pengawanan F dengan aturan yang pertama, untuk sebarang titik Q, tarik sinar garis PQ sehingga diperoleh bayangannya atau Q aksennya itu adalah perpotongan dari sinar garis PQ dan lingkaran L. Kemudian aturan pengawanannya yang kedua itu adalah FP atau bayangan dari P itu adalah dirinya sendiri. Kita diminta untuk menyelidiki apakah F sebuah pemetaan atau fungsi, kemudian mana daerah hasilnya. Yang kedua, kita diminta menyelidiki apakah F ini merupakan suatu transformasi. Dari soal diketahui ada titik P dan lingkaran L dengan pusat di P dan jari-jari sebesar A. Kemudian pengawanannya memetakan bidang V ke bidang V, yang berarti domainnya nanti adalah titik-titik di bidang V dan kodomainnya adalah titik-titik yang juga ada di bidang V. Jika kita gambarkan, maka misalnya titik P-nya adalah ini, maka lingkaran L-nya adalah tepat di sini, sehingga P ini merupakan pusat dari lingkaran L. Aturan pengawanannya tadi, yang pertama, untuk sebarang titik Q, maka kita dapat menarik sinar garis PQ sehingga bayangan dari Q atau Q aksen itu adalah perpotongan dari sinar garis PQ dengan lingkaran L. Kemudian aturannya yang kedua, untuk titik P yang merupakan pusat dari lingkaran, maka bayangannya atau P aksennya adalah dirinya sendiri. Dari sini maka kita dapat mengetahui bahwa terdapat beberapa kemungkinan letak dari titik-titik pada domain. Yaitu yang pertama ada yang ada pada pusat lingkaran, kemudian ada yang terletak di dalam lingkaran, titik-titiknya berada di sini. Kemudian ada pada lingkaran. Pada lingkaran yang dimaksud di sini adalah berarti di sekeliling garis lingkaran L ini.
Kemudian ada juga yang terletak di luar lingkaran. Yang pertama, kita akan menunjukkan apakah f merupakan sebuah fungsi dan mana daerah hasilnya. Fungsi itu, jika kita mengambil titik atau anggota dari domain, maka ia mempunyai pasangan tepat satu. Mempunyai pasangan atau peta atau bayangan tepat satu di kodomain. Nah, sekarang caranya adalah kita mengecek satu-satu apakah semua titik-titik pada domain yang sudah kita kategorikan menjadi 4 tadi itu mempunyai pasangan tepat satu di kodomain. Yang pertama, kita cek untuk titik yang terletak pada pusat lingkaran. Berarti titiknya adalah titik P yang berada di sini. Untuk mencari bayangan dari P atau yang disebut dengan P aksen, maka kita dapat menggunakan aturan pengawanan yang kedua, di mana aturan pengawanan F yang kedua ini menunjukkan bahwa bayangan atau peta dari P itu adalah dirinya sendiri, sehingga bayangannya juga nanti ada di sini. Yang berikutnya, untuk titiknya terletak di dalam lingkaran. Untuk titik-titik yang berada dalam lingkaran, misalnya kita ambil sebarang titik B letaknya di sini, maka untuk mencari bayangannya atau B aksennya, kita dapat menggunakan aturan pengawanan yang pertama ini, di mana menurut aturan ini pasangan dari B atau B aksen itu adalah perpotongan dari sinar garis PQ. Kalau kita misalkan Q titiknya, tapi karena kita misalkan B, berarti perpotongan dari sinar garis PB dengan lingkaran. Berarti kita bikin garisnya sampai kita menemukan perpotongan dari sinar garis PB dengan lingkaran. Berarti bayangan dari B atau B aksen itu letaknya di sini. Selanjutnya untuk titik yang terletak pada lingkaran. Misal kita ambil titik C yang terletak pada lingkaran, letak titik C itu adalah di sini. Karena titik C ini bukan titik pusat, maka dapat menggunakan aturan yang pertama, di mana cara mencari bayangannya adalah kita tarik sinar garis PC sedemikian sehingga C aksen adalah perpotongan antara sinar garis PC dan lingkaran L. Berarti letak perpotongannya atau bayangannya itu adalah di titik C sendiri, sehingga C aksennya adalah C itu sendiri. Kemudian untuk titik yang terletak di luar lingkaran, misalnya kita ambil titik D letaknya di sini. Karena dia juga bukan merupakan titik pusat, maka dapat menggunakan aturan pengawanan yang pertama, di mana bayangannya adalah merupakan perpotongan dari sinar garis PD, kita tarik sinar garisnya dengan lingkaran L, sehingga bayangannya atau D aksennya letaknya adalah di sini. Berdasarkan pembuktian yang sudah dilakukan, diketahui bahwa untuk semua titik-titik pada domain ternyata mempunyai pasangan dan pasangannya tepat satu pada kodomain,
Sehingga f ini merupakan fungsi. Selain diminta untuk menunjukkan bahwa f adalah fungsi, kita juga diminta untuk menentukan mana range atau daerah hasilnya. Dari keempat kasus letak dari titik pada domain, diperoleh bahwa range-nya adalah titik-titik pada lingkaran. Bayangannya itu tadi adalah titik-titik yang ada pada garis lingkaran ini. Dan titik pusat P. Selanjutnya kita akan menyelidiki apakah F merupakan suatu transformasi. Seperti halnya tadi pada contoh 1, untuk membuktikan bahwa F adalah suatu transformasi, maka kita harus membuktikan yang pertama, F itu adalah suatu fungsi. Yang kedua, F adalah fungsi yang bijektif. Untuk syarat yang pertama telah kita buktikan sebelumnya. Dan untuk syarat yang kedua, untuk membuktikan bahwa F adalah fungsi bijektif, maka kita akan membuktikan atau menyelidiki apakah F ini merupakan fungsi yang surjektif dan injektif. Yang pertama, akan diselidiki apakah F adalah fungsi surjektif. Surjektif berarti setiap kita mengambil sebarang titik di kodomain, dia harus punya prapeta atau pasangan di domain. Yang berarti tidak boleh ada anggota di kodomain yang tidak punya pasangan di domain. Misalnya, kita ambil sebarang anggota atau titik dari kodomain, kita namakan E-aksen dan titiknya adalah di sini. Karena berdasarkan pembuktian sebelumnya, yakni range atau daerah hasil dari contoh ini adalah berupa seluruh titik-titik yang ada pada lingkaran ini dan titik P, maka E-aksen atau bayangan ini bukan merupakan bagian dari range, namun dia merupakan anggota dari kodomain. Sehingga E-aksen ini tidak memiliki prapeta atau pasangan di domain. Karena ada titik pada kodomain yang tidak memiliki prapeta atau pasangan di domain, maka F tidak memenuhi fungsi surjektif. Jika ditampilkan dalam diagram panah, maka kondisinya adalah seperti yang terlihat pada layar. Jadi, ada titik-titik atau anggota pada kodomain. Misalnya tadi kita misalkan E-aksen, itu dia tidak memiliki pasangan di domain. Dia tidak memiliki prapeta. Kita lihat kembali persyaratan untuk F dikatakan sebagai transformasi itu dia memenuhi fungsi bijektif. Untuk memenuhi fungsi bijektif, maka F harus merupakan fungsi surjektif dan juga sekaligus injektif. Namun pada pembuktian ini, dia tidak memenuhi fungsi surjektif. Sehingga sebenarnya tidak perlu dilanjutkan untuk mengecek apakah ia fungsi injektif. Karena jika salah satu tidak memenuhi, maka F ini bukan merupakan transformasi. Namun agar teman-teman lebih memahami caranya, maka kita dapat menyelidiki juga apakah F merupakan suatu fungsi yang injektif. Injektif berarti
setiap kita mengambil sebarang titik di kodomain, pasangannya hanya satu di domain, atau dia tidak boleh punya pasangan di domain atau prapeta lebih dari satu. Misalnya, kita ambil sebarang anggota atau titik di kodomain, misalnya F aksen, letaknya adalah di sini. Sesuai dengan aturan pengawanannya, maka kita dapat menarik garis dari titik P ke F aksen. Nah, hingga terbentuk sinar garis PF aksen. Ternyata kalau dilihat dari sini, terdapat banyak titik-titik di sepanjang sinar garis PF aksen ini yang merupakan prapeta dari F aksen. Sehingga karena terdapat lebih dari satu prapeta untuk satu titik di kodomain, maka F ini juga tidak injektif. Sehingga kalau tadi dia tidak memenuhi surjektif, sekarang tambah lagi dia tidak memenuhi injektif, maka F ini bukan sebuah transformasi. Gambarannya dalam diagram panah adalah seperti ini. Jadi ada satu titik, misalnya ini ya, satu titik di kodomain, itu dia mempunyai pasangan di domain atau prapeta lebih dari satu. Seperti ini, jadi dia punya banyak titik di sini. Kesimpulannya adalah berdasarkan pembuktian yang sudah kita lakukan, F bukan suatu transformasi. Sekian pembahasan pada video kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.